Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sinina si salam malabikkan ki hadir Tersyukurutan rigang kalau risisi raja kuasa nafung Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat hidayah nawiringi fung Allah subhanahu wa ta'ala. Dan karena alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini, tentunya guna melaksanakan ibadah yang sangat mulia, itu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya saya belum doktor, Pak. Tadi disampaikan dokter, ya. Saya belum dokter, jadi gelar saya hanya masih MAG. Jadi jangan sampai meluas lagi, kali dokter ini padahal tidak dokter. Ya, tapi mudah itu menjadi doa Bapak-Bapak misalnya. Amin. Ya. Sini nasi salam Nabi kongki hadir. Insyaallah Bapak sekalian, materi yang saya ingin sampaikan di subuh yang berbahagia ini adalah min asbabis sa'adah, di antara sebab-sebab yang bisa menghadirkan kebahagiaan, ya, atau amalan-amalan yang bisa mendatangkan kebahagiaan Bapak-Bapak sekalian. Bagaimana supaya kita hidup di dunia ini bisa bahagia, ya. Tentunya ada beberapa sebab-sebab atau amalan-amalan Bapak sekalian yang insya Allah bisa mengantarkan kepada kebahagiaan. Di antaranya, kata para ulama, adalah ar-ridha bi qada'illahi azza wa jalla. Untuk bisa bahagia, seakan kita selalu ridho dengan ketentuan Allah. Irsis selingi di kulinuye, karena kita tidak pernah tahu bahwasanya apa yang terjadi kepada kita itu semuanya itu sudah diatur dan ditentukan oleh Allah. Engkau gak cinai dan nelingi pengalan ta'ala, hanya masih sesi perasaan, ya, akan berburu sangka kepada Allah. Padahal demi Allah, apa yang menimpa kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sudah semua diatur dan ditentukan oleh Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang hamba itu semuanya kecuali sudah ditentukan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang saya suka sekali kata-kata hikmah itu yang mengatakan perbaiki sajalah hidup kita di dunia ini, perbaiki ibadah kita dan biarkan takdir itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita tidak mampu menerima takdir Allah itu termasuk selingi, Pak. Ya, kita tidak tahu, Pak. Ya, tori manawa salaling dan sebagainya. Mai naling apung Allah Taala kasih mangko na dewi law ya. Ya. Mas sedang kejama-jamang mas kasih nak mangko kasih dalik ku ya, dia pada dalik beli bola aku misalnya. Ya. Itu kan selalu menjadi susah, Pak. Tori masih saling. Mas sedang kejama-jamang aku ya kasih ujame dan pada jama-jaman nas beli bola aku. Ya. Mangkatanir naling apung Allah Ta'ala, menangkai naling apung Allah Ta'ala. Kenapa Allah menguji saya pada raja muka masam panjang? Itu kan semua yang membuat kita susah, Pak. Pas semuanya itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah, dan ketahuilah
pasti ada hikmah dan ada kebaikan yang terkandung di dalamnya dan kita tidak memahaminya. Kedepan ditata, kenapa kita harus ridho dengan ketentuan Allah? Kenapa kita harus ridho dengan ketentuan Allah? Karena Allah itu Maha Penyayang, Pak. Arhamur Rahim. Kita sering baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang, ya, dan Maha Pengasih. Arhamur Rahimin, Allah yang Maha Penyayang. Allah itu Maha Penyayang kepada hambanya, Pak. Itu harus kita simpan itu baik-baik gitu, Pak, di memori kita. Wah, Allah itu Maha Penyayang kepada hambanya. Mengalahkan seorang ibu, mengalahkan yang sayangnya seorang ibu kepada anaknya yang masih kecil. Kepada ibu, orang tua kepada anak-anaknya. Maka batina temah kemasik madani mau pianana. Pernah kita biasa, mungkin pernah kita dengarkan hadis Rasulullah itu. Waktu nanti nebita masih di makunre napa susu anak-anak. Napa dang sabay makarin ko makunre napa susu anak-anak kira-kira lemu ka kira-kira makunre mak dempar ng anak-anak ko api. Maka dia sawai tentu dia mungkin ya Rasulullah. Karena bita wallah demi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya mengalahkan ibu itu menyayangi anaknya. Itu Pak, itu hadis Rasulullah. Jadi Allah itu sangat penyayang kepada hambanya, Pak. Maka tidak mungkin Allah mentakdirkan kepada hambanya kecuali yang terbaik baginya. Cuma kadang kita tidak mau menerimanya, Pak, itu. Ya, mang kasih si ko ami kasih adale kue made na pada bali bulaku kasih tok sogi talangga-langga bisa jadi ada hikmah, Pak. Kunalinga sogira pungala taala jangan sampai cakalu pakai. Kita jauh dari Allah, ya. Maboroki muncul kesombongan merendahkan orang-orang. Ya, itu. Kita tidak tahu itu, Pak. Yang jelasnya nasabnya ketika Allah takdirkan sesuatu pasti terbaik. Makanya apa kata Syekh Mutawalli Syarawi, kata-kata hikmahnya, "Lau ta'lamu maqasidallahi fil qadar la baqaitum katsiran lisu'i dhanni billah." Seandainya saja nasa Syekh Mutawalli Syarawi, seandainya saja binengi pada iris sangi maga katana pungalah ta'ala narikuna pakito torik isi di aga-aga ai maka tari-tarian kita akan menangis sejadi-jadinya tari-tari. Karena hati ini sudah terlanjur berburuk sangka kepada Allah. Ternyata peliuran pak itu torengi pungalah ta'ala jauh lebih baik dari apa yang kita inginkan. Ya Allah itu di kumagalong melo ki ko jajiling ji asewe. Tapi wae masih kalau nanri baloh. Ya, sila dani kompor, sila dani racun dan sebagainya, wae nanri si hama dan sebagainya. Itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Coba bayangkan ko jajiling ki asewe, Pak. Ay mega siya tumaboro aga kay jago memang nga magalong, jago memang nga combo, iba memang nga aracukku. Dia lupa lagi dengan Allah. Semua muncul kesombongan bapak-bapak pisan. Jadi perbaiki saja diri kita. Benarlah kata ulama itu. Hidup ini mari kita memperbaiki saja diri kita. Menjadi orang yang ahli ibadah, banyak berdoa, kemudian berusaha dengan mencari rezeki yang halal dan biarkan takdir itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah Maha Penyayang, Pak. Kenapa kita harus ridho dengan ketentuan Allah nasa panditata? Karena Allah itu alimun khabirun. Biasa kita itu asmaul husna itu al-alim. Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui sebelum dan yang akan datang, Pak. Dia patah janji ni sami mani pungalah taala. Maka aku si coco iya takwe. Apalagi aku janji mani kulina. Allah tahu tu di masa yang datang. Maka dia makanja nak kata ya takku ya, dia makanja napune ataku, maka kami kanjaan ekonomi ne, de tono di sogila de bahaya ko itu Allah tahu sama itu, Pak. Allah Maha mengetahui. Ya, makanya itu seperti tadi itu makanya ya kita harus ridho dengan ketentuan Allah itu, karena Allah Maha mengetahui. Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa-masa akan datang misalnya itu. Ini orang Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. Maka Nabi tacabbo ka jaya mi teto makasing itappa na. Sininna jaman-jaman na makanja manang. Ya ko makanja ni tappa na tawi makanja manang jaman-jaman na. Ya. Walaysa salika illa lil mu'mini. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya orang mukmin saja. Ya makasing tappa na ko pungalah ta'ala. Ya. Fa inna sabathu sarra syakar. Maka dari Nabi tayo ko lolongan ini ma sukru'i. Fakana khairullah. Maka itu lebih baik baginya. Wa inna sabathu darra. Ketika dia tertimpa musibah diuji oleh Allah. Sabarah. Dia bersabar. Fakana khairullah. Maka itu baik baginya. Jadi semua urusannya orang mukmin itu baik, Pak. Karena dia tahu bahwa semuanya ini adalah
sudah ditentukan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus pertama kita itu, ya. Jadi tugas kita hanya memperbaiki diri, berusaha dan berdoa. Biarkanlah takdir itu berjalan sesuai dengan kehendak Allah, dan kita harus mampu merida takdir itu. Jangan kena Nabi tawarda bima qasamallah takunna nas. Ketika kamu sudah bisa ridho dengan ketentuan Allah, nasa Nabi ta, ya kemudian diterima ketentuan Allah Taala, maka kamulah orang yang akan menjadi orang yang paling kaya, maksudnya orang yang paling bahagia. Nasa Nabi Muhammad SAW itu. Jadi itu Pak. Jadi tidak terjadi sesuatu kepada kita kecuali itu sesuai dengan kehendak Allah. Yang kedua, tentunya di antara amal yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan adalah amal saleh, memperbanyak amal saleh, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Nah, sebagaimana Allah Ta'ala, siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan tidak mempersekutukan Allah, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka saya akan jadikan hidupnya indah. Saya akan jadikan hidupnya bahagia, kata Allah. Jadi rumus bahagia itu pas selalu dekat dengan Allah lah. Jangan jauh dari Allah. Jadi, seburuk apapun kita itu harus selalu dekat dengan Allah. Kapan jauh dari Allah, kita akan menderita, Pak. Jadi yang memberi kebahagiaan itu bukan manusia, Pak. Yang memberi kebahagiaan itu bukan harta. Yang memberi kebahagiaan itu, yang masukkan kebahagiaan itu dalam hati kita, itu kan adalah Allah. Dan itu rumusnya Allah sudah sampaikan. Man amila salihan, dengan banyak beramal saleh. Jadi semua yang kita lakukan ini, Pak, ini kan amal saleh. Selalu berjamaah ke masjid, menyamar persatu ke masjid, ada bahagia. Dapat kisah di masjid nih, ada bahagia, perasaan bahagia. Pergi ke masjid, pulang ke masjid, sudah melakukan kebahagiaan, ibadah, itu ada perasaan bahagia di dalam hati, Pak. Itu kan itu kebahagiaan Allah berikan itu, Pak. Membaca Al-Quran, itu kan ada bahagia, kebahagiaan. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, ketika kamu mengalami kesulitan, susah-susah misalnya di para sambu, ambillah air wudu, salat 2 rakaat, kemudian bacalah Al-Quran, dan usahakan kamu mengetahui arti dari apa yang kamu baca itu. Tadabbur ayatnya itu, isengir artinya. Maka itu akan melahirkan kebahagiaan dan menghilangkan rasa sedih dalam hatimu. Masyarakat itu semua itu, Pak. Apa itu semua amal 5 saleh itu mendatangkan kebahagiaan. Baca Al-Quran, salat berjamaah di masjid, zikir apalagi, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah itu menenangkan hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Zikir, banyak berzikir, ya, semua mendatangkan kebahagiaan. Ya, saya pernah baca itu loh. Walau alam apakah kisah ini benar atau tidak. Itu sebab-sebab Islamnya Mike Tyson. Ini ada yang pernah baca juga, itu salah satu surah kawan. Itu Mike Tyson itu sebabnya masuk Islam, Pak, itu gara-gara di penjara itu. Dia menemukan seseorang di dalam penjara itu sangat tenang sekali. Dia karena susah. Padahal di semua orang-orang di dalam penjara itu masih samana perasaan. Dia menemukan seorang laki-laki yang nyaman, menyameling cerita, hidupnya selalu tenang. Padahal dia dalam penjara. Ternyata ketika dia dekati, ternyata dia seorang Muslim, Pak. Ya, ketika dia ditanya, kenapa kamu tidak seperti orang-orang, tidak gelisah, dia nama susah. Kamu tuh selalu bahagia, selalu tenang. Ya, disampaikanlah bahwa kami itu selalu dekat dengan Allah. Walaupun kami dalam penjara, kami senantiasa berzikir. Hati kami di Ka'bah, dia senantiasa mengingat Allah. Itu yang membuat kami senantiasa bahagia, katanya. Itulah yang motivasi itu kenapa Mike Tyson setelah keluar dari penjara itu ingin masuk Islam, Bapak-bapak Islam. Itu yang saya pernah baca. Wallahu a'lam. Ya. Dan benar itu, Pak, tidak mungkin. Ya. Jadi amal saleh lah yang mendatangkan kebahagiaan itu. Saya biasa sering ceritakan kisah nyata. Saya sendiri menyaksikan itu, Pak. Saya tidak menambah. Wawancara seorang artis, saya lupa namanya siapa artis itu di Indonesia ini. Yang berkali-kali ingin bunuh diri di Indonesia, Pak. Berapa kali mau bunuh diri. Terakhir dia itu natung ke Malapong untuk ke Bali, di daerah Bali. Natung ke Malapong. Tapi karena ajalnya belum sampai, Pak, dia itu mati. Ketika dia sadar di rumah sakit, wah, macai, Pak, mengeruk-ngeruk. Napadangir para waya, mamun tolong. Kenapa kamu tolong saya? Nawatung ke Malapong untuk saya sudah capek di dunia ini. Saya menderita. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Padahal saya memiliki harta yang sangat banyak. Saya dikenal oleh banyak orang.
Dia mengatakan, saya sering datang ke diskotik untuk menghibur diri saya. Semakin saya masuk ke tempat itu, saya semakin menderita. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan itu. Itu dia katakan itu Pak, di wawancara itu. Dia ceritakan itu. Apa yang terjadi Pak? Kebetulan yang marah ini seorang muslimah yang baik. Maka diajarkanlah Islam yang sebenarnya. Yang suruh lima jilbab, kemudian diajarkan salat, diajarkan baca Al-Quran. Setelah dia lakukan semua itu, apa dia katakan terakhir? Demi Allah, saya telah menemukan kebahagiaan itu. Kan banyak seperti itu. Demi Allah, saya telah menemukan kebahagiaan itu. Jadi semua apa yang kita lakukan ini Pak, mendatangkan kebahagiaan. Salat subuh berjamaah, sering baca Al-Quran, sering berzikir, bangun salat tengah malam, apalagi Pak. Sampai ada ulama mengatakan, kalaulah bukan karena salat tengah malam itu, lesatnya, nikmatnya salat tengah malam itu, saya rasanya sudah mau meninggal dunia sajalah, tinggalkan dunia ini. Tapi itu salat tengah malam yang membuat saya rindu terus. Ada kenikmatan yang tidak pernah yang saya rasakan. Yang tidak pernah rasakan di mana? Selain di salat tengah malam. Salat duha juga begitu. Salat duha itu juga mendatangkan kebahagiaan itu, ketenangan, kenyamanan. Ya. Dulu ada seorang laki-laki bertanya kepada temannya, "Padanya harus banang kedoi maje, menyamalik ko wita dia ini tenang kena masusah ko. Apa amalanmu? Apa yang melakukan?" Kadang itu kakak, imir bawa sempatnya duha air. Setiap malam saya salat duha. Itu temannya itu selalu memeriksa Pak. Dia tuh rina perhatikan harus bawa benar. Nah, itu namanya maling, dia yang kena masuk seirita, menyemaling menderita nuna, selalu hidupnya tenang. Ternyata rahasianya itu. Dia selalu salat duha. Jadi benar itu Pak. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh? Laki-laki atau perempuan tidak mempersekutukan Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah, saya akan jadikan hidupnya indah, bahagia. Jadi jangan mencari kebahagiaan, cari kebahagiaan itu ketika dekat dengan Allah. Disitulah kebahagiaan sebenarnya. Jangan pernah mencari kebahagiaan dari melakukan dosa Pak. Maka depan ditanta, kong kata mita, minung ini mi cawa-cawa mita. Maka aku bahagia, bohong itu. Itu hanya zahirnya kamu lihat bahagia, tapi hatinya itu menderita. Tidak mungkin itu bahagia. Maka depan ditata orang yang bermaksiat itu tidak pernah bahagia. Karena seluruh anggota tubuh yang diciptakan oleh Allah ini kepada kita ini tujuannya hanya satu, untuk beribadah kepada Allah. Limatah, ajetah, iyo kepalata, wujudta, matata. Itu semua diciptakan oleh Allah tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Kapan napake siddeata, napake mapigaw dosa watak kalena, maka tubuh itu sakit, tubuh itu menderita. Tubuh itu menderita. Apa tanya zaman ni pajama-jamang ni? Angko tanya jamata ya, suruh ki jaman tanya nadiri sejamir jama-jamang. Tetap masih seperasaannya. Begitulah anggota tubuh ini Pak. Ketika anggota tubuh ini disuruh untuk melakukan maksiat, limat tagi, ajet tagi, ulut tagi, maka semua akan menderita. Kenapa tahu sahabat tania zaman ni pabawangi bapak-bapak misalnya. Itulah makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu mengatakan apa? Kata Abdullah bin Abbas, "Inna lis-sayyi'ati saudan fil wajhi." Kata Abdullah bin Abbas, setiap kamu melakukan dosa, ini mati kau dosa kena Abdullah bin Abbas, itu menghitamkan wajahmu. Wa zulmatan fil qalbi, setiap kamu melakukan dosa, itu menggelapkan hatimu, napa bolongnya hatimu. Itu sampai termasuk salib para sange ku ampi dosa. Tidak mungkin itu. Wa wahnan fil jasadi. Nah, kata Abdullah bin Abbas ini ampi dosa ko, itu akan melemahkan. Tori malam may watah kalimu nasang Abdullah bin Abbas. Wa nuksanan fil rizki, yang ampi dosa ko, maka itu mengurangi rezeki, mengurangi keberkahan rezeki. Wa bughdan fi qulubin nas. Yang ampi dosa ko nasa Abdullah bin Abbas, itu menjadikan orang-orang membenci kamu. Jadi Allah jadikan hati orang-orang itu tidak senang dengan kita. Jadi nak kedai pantata ya kong kata umsat di ngalemu. Maji kesehatan dia pujilat dak tahu main mi kata cecak. Coba periksa Pak, jangan sampai ada dosa terus-menerus yang kita lakukan. Sehingga Allah jadikan orang-orang sekitar itu membenci kita. Ya, seperti itu. Jadi janganlah tinggalkan maksiat, karena maksiat itu membuat kita menderita. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallah. Nah, kata Allah Ta'ala, saya akan timpakan kepada orang-orang melakukan dosa itu sigharun, kehinaan. Dia akan selalu hina setiap dia melakukan dosa. Kata Allah SWT. Itulah makanya
orang yang melakukan dosa itu akan menderita Pak, itu pasti menderita. Kamu cawe-cawe mau jadi itu sas, iya nah sebenarnya cawe-cawe memang minta. Tapi hatinya itu tersiksa Bapak bangsa. Karena kebahagiaan itu hanya datang ketika kita dekat dengan Allah. Selanjutnya yang bisa membahagiakan juga kata para ulama adalah idkhalus sururi ala qalbi mu'min. Yang bisa membahagiakan adalah sering-seringlah juga membuat orang-orang bahagia Pak. Ya kumiki bahagia kata tahu. Karena itu kan pasti itu Pak. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu nasa nabita sesuai dengan perbuatan. Agak-agak jamaah mengikuti balasan. Ya. Jadi kalau mau bahagia, sering-sering membahagiakan orang. Sering-sering memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang-orang. Insya Allah maka Allah akan bahagiakan kita di dunia dan Allah bahagiakan. Dan amalan membahagiakan orang itu Pak, di antara amalan yang luar biasa Pak. Agar nasa nabita. Akan Nabi tahabbul amali ilallahi ba'dal faraid idkhalu sururi alal muslim. Akan Nabi amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah setelah ibadah-ibadah fardu adalah memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara-saudaramu yang muslim nasa Nabi. Itu makanya Pak, itu amal yang sangat dicintai oleh Allah. Akan Nabi di hadis yang lain, inna minal mujibatil maghfirah idkhalu sururi al akhika. Karena orang yang berhak mendapatkan ampunan Allah adalah orang yang sering memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaranya. Maka apa bahagia tahu nasabita. Orang yang suka membahagiakan orang, dia akan diampuni. Pasti diampuni oleh Allah nasabita. Karena man adakhala ala ahli baiti minal muslimina sururan lam yardallah sawaban dunal jannati. Karena siapa nigi-nigi nasabita manggala pabahagia tahu, manggala patamang itu kebahagiaan ke rumah-rumah orang-orang muslim nasa nabita, Allah tidak ridho kepadanya kecuali Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya Allah, wa itulah Allah. Man laki akhahu bima yuhibbuhu Allah, bima yasurruhu sarrahu Allah azza wa jalla yaumil qiyamah. Naka nabita nigi-nigi yakusirunti sebasuranna, dia membahagiakan saudaranya, maka Allah akan bahagiakan orang itu di dunia nasa nabita. Kan salah satu amal yang kalau mau bahagia sering-sering bahagia. Bagaimana cara membahagiakan saudara kita Pak? Banyak. Apa saja yang kita bisa lakukan supaya bisa membahagiakan? Maka daripada kita mungkin biibtisamin, mungkin dengan tersenyum, orang bahagia Pak. Usir untuk caw-caw ki, makanya bateta mak bicara, makanya bateta meraka-raka bicara, orang bahagia dengan itu. Belum pintu caw-caw nih, orang meriwayat minta ki gara-gara senyuman, itu berarti Anda memasukkan kebahagiaan. Mungkin memberikan hadiah Pak, sering-sering memberikan hadiah. THR misalnya. Bagi-bagi THR, hadiah-hadiah ke tetangga-tetangga. Itu kan membahagiakan itu Pak. Bagaimana siapa yang tidak suka diberikan hadiah Pak? Jeling beli belata misalnya. Walaupun hadiahnya mungkin biasa-biasa saja di mata kita. Tapi itu paling tidak membahagiakan tetangga. Orang-orang terdekat kita. Misalnya. Karena kita tahabu. Berilah hadiah kepada saudara-saudaramu, maka kamu akan saling mencintai, kata Rasulullah. Jadi bahagia. Mungkin dengan bersiarah Pak. Ada orang napoji ke isiarai misalnya. Ketika ada mendatanginya bersiarah ke rumahnya, mariola dan nasi dipanyak. Berarti Anda memasukkan kebahagiaan. Termasuk engkau malasa misalnya Pak kan. Kasih kampota ada keluarga atas sakit, kunjungilah Pak itu kunjung. Sungguh itu mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang sakit Pak. Malah saya kita ke keluarga atau ciling, maranutus di perasaan, terima kasih. Ada perasaan bahagia di dalam hati sebab mereka banyak keluarga yang datang menjenguk kita. Itu memasukkan kebahagiaan. Atau mungkin bersedekah. Cari orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, macipi-cipi kasih tutung linona kita sedekahi, apa tuh Pak? Biasa kung makar kasi to digaga to rapa kasi padina tapag kakibawang gaga ang kakibaling idi kodo dena sading timun na milodale tan pur malampis unga muna tan pur mabaraka dale muna nilodoang itu Pak tiba-tiba keluar karena saking gembiranya itu tiba-tiba dia mendoakan orang-orang yang memberi itu semua memberikan kebahagiaan. Jadi buat orang bahagia di dunia ini hanya tahu Yesus seleng je tahu ya, mak bualim susah, susah mana pah kampungnya. Akhirnya hidupnya selalu susah. Nanti di akhir kemudian dia juga hidupnya menjadi susah. Jadi bahagiakan orang di dunia supaya Allah bahagiakan kita di dunia dan Allah bahagiakan kita di akhirat nanti Bapak-bapak. Ini di antara amalan bisa yang membahagiakan orang-orang.
Selanjutnya yang bisa mengantarkan kebahagiaan adalah menjauhi perbuatan hasud atau iri hati dan mengalak siriati witaweh. Itu tuh seseling itu Pak. Terima siriati ling. Istilahnya biasa tema kade aga melibolana kipas angin alena mak dan. Terima siriati ling dia milo matin rumah tanah gara-gara pikir bali bulan weh malisi waktu bali bola aku. Oh, terima ses sama doko namanya matin rumah bali bulan. Ini juga yang membuat selalu menderita Pak. Kalau bahagia itu jauh semua itu. Kita sering dengarkan itu bahwa tidak perlu kita selalu kagum dengan orang yang kaya, tapi tak ada bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan. Tapi kita yang Allah takdirkan kita hidup sederhana itu Pak, tidak perlu Anda selalu kagum dengan orang kaya. Ayo dia mengucap boleh minta tersogi mangkadwe Malaysian we nyama pagaje nyama pagawe kanjat we mahito-hito galuna we dua telu otona we nyaman naga ais jangan seperti itu Pak. Allah tidak suka seperti itu orang seperti itu. Tingaralingi kisana siapa Karun itu. Saya suka sekali kisahnya Karun itu Pak. Nah Pak Guru daki Allah Ta'ala koro kisana Karun. Fa kharaja ala qaumihi bi zinatihi wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya Qarun innahu ladzu hazzin azim. Nah kada Allah Ta'ala fa kharaja ala qaumi bi zinati wa tunna Qarun nasa Allah Ta'ala masuk pole bolana dengan membawa seluruh hartanya na milok manang mapitang orang parana ko pa kampungi keliling parade pawai di keliling kampung sengaja untuk membangga-banggakan hartanya di depan seluruh penduduk kampung waktu itu. Maka yang hadir menonton waktu itu nasabung Allah Ta'ala itu ada dua kelompok nasabung Allah Ta'ala. Kelompok pertama, wa qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya. Penonton pertama adalah orang-orang yang hidup di dunia tujuannya memang hanya untuk dunia. Lino meto minah kate kulino orang para lemito minta pikiriki. Hanya dunia saja dunia. Waktu nani takarun Pak dengan hartanya agan apa? Ya laitalana mislama utia Karun we. Nyama pagabeneng pada toki Karun. Pak innahu lazu hazzin azim. Yena Karun itu mau polada kulino ye. Ya pak pagatai beneng kasih pada toki ro Karun. Koregan orang parata nak ada pengantar inilah orang-orang yang hidup di dunia ini tujuannya hanya untuk dunia saja. Lihat kelompok kedua kata Allah, wa qala alladzina utul ilma. Tapi orang-orang maka singi pahanna sepung Allah Ta'ala. Makanya Pak di setengah agama na pahang maka di dunia ini akan kita tinggalkan. Kita akan menuju akhirat dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Wa tunna lalu Karun membangga-banggakan hartanya. Gorama nangi kelompok maka daga. Ya Karun wailakum. Karun cilaka pakai ikut tu cilaka pakai ikut. Dia na bangga Pak. Na podami Karun maka dia cilaka pakai ikut Karun tu cilaka lah dapat ikut. Sawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa sabir. Karung capu murukmu hanya memburu itu semua. Nah dia membawa mati. Maksudnya padahal yang kita bawa mati itu adalah sawabun pahala. Dengan beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Iroi bawa mati. Dan tidak bisa didapatkan kecuali orang yang bersabar. Rugi mengikut. Kamu sibuk dengan dunia saja tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada waktu beribadah kepada Allah. Padahal sebenarnya yang paling penting di dunia ini adalah mengumpulkan pahala. Lihatlah bagaimana pandangan itu Pak. Jadi tidak perlu kita iri Pak. Dengan orang-orang yang kaya itu. Nah kedai Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kalau anda tidak mengenal resimu. Dia miseng kedekin rumun redalekmu. Ingat kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Demi Allah. Rezeki kami itu sangat mengenal kamu. Dan sangat mengenal di mana kamu tinggal. Di mana alamatmu. Ini selada kidalek itu Pak. Maka dia kuku imun roeh. Ini setua serta dan sebagainya. Dan rezeki itu tidak pernah tertukar. Makanya itu kita hanya berusaha dan berdoa saja. Sisanya bertawakal sajalah kepada Allah. Kalau Allah takdirkan kita kaya, alhamdulillah. Rajin-rajin bersedekah. Banyak menolong orang-orang. Tapi kalau Allah takdirkan kita hidupnya sederhana, ya bersabar, bersyukur. Mungkin ada hikmah, ada hal-hal baik yang ingin Allah berikan kepada kita. Mungkin Allah tidak mau terlalu menghisap kita nanti di hari kemudian. Apakah kau mengikuti itu agak-agak Pak? Pertanggungjawabannya kan juga nanti dari kemudian itu berat. Dipertanggungjawabkan sama itu kan. Inna kadang la tamudanna inaika ila ma mata nabi azwaja min sahratal hayat. Nah kadang Allah Ta'ala jangan mengucap bola dia minta tosogi akong katosogi minta jangan terlalu kagum kata Allah.
Kenapa yang mereka miliki itu hanya bunga-bunga kehidupan saja. Kelak mereka akan tinggalkan dan dia akan bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Ya. Jadi apa sajalah yang takdirkan. Itu kadang-kadang kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Jadi kita berdoa dan berusaha. Pasrahkan hasilnya semuanya setelah Allah itu. Kalau Allah takdirkan kita orang kaya, tolong jadikan kekayaan itu menolong agama Allah. Membantu orang-orang miskin, memberi makan orang. Ya, bantulah sebanyak-banyaknya. Bersedekahlah. Kalau Allah takdirkan kita menjadi orang kaya, mungkin Allah tahu. Maka dia sogi ko mati ko aja nje musogi ko sombo ko mati ko sogi ko. Cakalupa ko mati ko sogi ko. Mabelo ko mati ko sogi ko denung merape ko ya. Jadi Allah jadikan hidup kita sederhana saja. Jadi nikmati saja hidup ini. Dengan selalu bersyukur dan bersabar. Ya. Jadi tidak perlu iri hati, Pak. Tidak perlu iri hati. Karena toh yang mereka miliki orang-orang kaya itu, rotosogi itu, semua akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Dia akan tinggalkan juga kok. Nah, Salimana Muhammad. Pada mungkin je Pak, ira aga je. Matin rotosogi, matin matoki. Manre manu, manre matoki di manu je alhamdulillah. Ya, pada mungkin masuk aga. Wadah jaju menyamatin rota nama alena dibandingkan mereka itu Pak. Idan kani pura isa matin romanan kamu bilang pikir kiling orang parana. Dia penali soto nah dia pijaga auto pi posisi dia. Piga auto sesa Pak tanggapan ni pi. Jadi nikmat. Allah selalu tahu apa yang terbaik bagi hamba-Nya yang hadir itu. Ingat rezeki tidak pernah tertukar Pak. Kalau Anda tidak mengenal rezeki Anda, ketahuilah rezeki sangat mengenal Anda. Ini selalu daki daleta dan dia tahu di mana Anda tinggal dan dia akan datang. Maka jemputlah rezeki itu dengan berusaha dan berdoa. Terakhir misalnya yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah itu membuang semua kebencian dan dendam dalam hati. Jangan ada kebencian lagi Pak. Pak, sebentar di kehidupan ini Pak. Sebentar di cinampeladami. Jangan habiskan umur ini hanya membenci. Sungguh tersiksa orang-orang yang hidupnya selalu membenci. Selalu sih, cek desi salah sih. Cek desi bombe sih. Sih. Namun Sulaiman nemu itu matu. Malah lagi ini orang parah hanya gara si benci memutuskan selalu. Hanya si jaka imitana nalagai. Namun Sulaiman nemu itu. Ya, kenapa kita harus saling? Ya, jadi saya ini untuk saya juga Pak. Bagaimana kita hidup di dunia ini selalu memaafkan sajalah ya Pak. Memaafkan sajalah. Ya, ada orang menzolim kita maafkan saja. Tidak perlu kita selalu ingin balas dendam. Yonde, mereka matu, magi pilu watta kombo. Nggak usah Pak. Nggak usah kita maafkan saja. Toh orang yang memaafkan itu Pak pahalanya sangat luar biasa. Waman afa waslaha fajru Allah. Orang yang suka memaafkan nasab Allah Taala dan berbuat baik, maka Allah yang langsung berikan pahalanya nanti dari kemudian. Anda mau dihisap Pak, mereka dihisap nanti dari kemudian dengan mudah. Caranya adalah suka memaafkan kesalahan orang lain. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna yaghfirullahu lakum. Agar Allah Ta'ala maafkan saudaramu dan pengen jadi saudaramu saudaramu nasab Allah Ta'ala. Supaya saya juga memaafkan nasab supaya dan pengetuk komatu ku akhirat nasab Allah Ta'ala. Jadi engkau tomatu nasapai dosana ku akhirat Pak ketika dia dihisap oleh Allah. Tading dosa-dosana Pak dicatat amalnya. Nah ku tadain ku Allah Ta'ala pun biasa dosa jama mal pindah dikata toroki. Nah kepada Allah Ta'ala saya telah memaafkannya semuanya. Sebagaimana kamu suka memaafkan kesalahan saudaramu dulu di dunia. Jadi maafkan saya. Tuh sebentar di hidup ini. Kita juga bukanlah orang yang sempurna. Kenapa kita susah sekali? 20 tahun, 30 tahun. Demi lemak dampangi beli bolaan. Mana cek mana itu. Menyala kira-kira seperti itu. Apa kita bahagia Pak dengan membenci itu? Tidak, masih semi Pak. Masih semi. Masara ni beli bola dari si bombero deh. Itu teman depe. Di situ sepakar Rio. Di situ teman resaping. Macerana. Di situ teman rebembe. Jadi akhirnya kita selalu menderita. Orang-orang yang selalu membenci itu masih salit itu. Ya, mau ponco jokana. Melokoro si salah di sini loh. Melokoro si salah di sini loh. Kenapa kita tidak memaafkan sajalah? Jadi pemaaf sajalah. Insyaallah nak nabi demi Allah wallahi kata Rasulullah, ma zadallahu afdan bi affin illa izzan. Demi Allah, nak nabi saya bersumpah dengan nama Allah, tidaklah seorang hamba suka memaafkan kesalahan saudaranya kecuali dia akan semakin mulia. Dia mulia di dunia dan mulia di akhirat Bapak-bapak misalnya. Jadi tidak jatuh harga diri Anda ketika kita memaafkan Pak. Tidak jatuh. Itu jangan Rasulullah bersumpah Pak. Anda akan semakin mulia. Mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia. Di dunia dan di akhirat. Ketika kita suka memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kenapa kita selalu bertahan egois kita. Merasa diri kita orang paling baik, orang paling suci. Saya sedikit tersinggung lagi. Cecet dia majak si nyawata, si salah sikit. Jangan seperti itu Pak. Pak, mati mana mungkin itu Pak. Mati mana mungkin. Kenapa nama
mengisi hidup ini hanya dengan kebencian. Bukankah kita ditakdirkan oleh Allah di dunia ini hanya untuk beribadah, bukan untuk saling membenci bapak-bapak misalnya. Jadi maafkanlah, jadilah hamba yang selalu maafkan saja. Maafkan saya. Ada kesalahan saudara kita, maafkan. Melok metin rei puang. Sini kasih ya Rasul saudaraku gak usah bawang nggak saya maafkan dia Allah walaupun dia tidak meminta maaf. Wah itu amal yang luar biasa sekali. Insyaallah ini semua bisa mendatangkan kebahagiaan bapak-bapak. Saya rasa inilah amalan-amalan yang bisa insyaallah mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan insyaallah kebahagiaan di akhirat nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kebenaran hanya milik Allah. Semua kesalahan datang dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yatawalla shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.